Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang pengajaran bahasa melalui metode pendekatan komunikatif atau communicative approach. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Rizky Maidika Sampurna, Wahyu Dwi Basrilian, Rizka Amalia, Nurholis Huda Hakiki, dan Afri Purwinda. Pengertian pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa yang mencakup menyimak, membaca, menulis, berbicara, dan mengakui adanya hubungan atau keterkaitan antara bahasa dan komunikasi. Bahasa yang dimaksud dalam konteks ini tentu saja bahasa Indonesia. Ciri-ciri pendekatan komunikatif. Ciri-ciri pendekatan komunikatif ada dua kegiatan yang saling berkaitan, yakni 1. Komunikasi fungsional atau functional communication activities terdiri atas 4 hal, yakni mengolah informasi, berbagi dan mengolah informasi, berbagi informasi dengan kerjasama terbatas, dan berbagi informasi dengan kerjasama tak terbatas. 2. Kegiatan interaksi sosial atau social interaction activities yang terdiri atas 6 hal, yakni improvisasi, lakon-lakon pendek yang lucu, aneka simulasi, dialog dan bermain peran, sidang-sidang konversasi dan diskusi, serta berdebat. Unsur yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi. Yang pertama, pengetahuan dan penguasaan sistem kaidah gramatika atau tata bahasa yang meliputi kaidah-kaidah pengucapan bunyi-bunyi bahasa serta ejaan dan tanda baca, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusun kalimat, serta penguasaan kosakata. Kedua, penguasaan segi-segi sosiolinguistik berupa memahami kesesuaian penggunaan berbagai kosakata dan kaidah gramatika untuk digunakan dalam berbagai fungsi komunikasi seperti persuasi, deskripsi, narasi, memberikan perintah. Yang ketiga, penguasaan kewacanaan merujuk pada kemampuan penggunaan bahasa untuk menyelaraskan bentuk dan makna bahasa menuju pada terbentuknya wacana yang kohesif dan koheren atau wacana yang memiliki kesatuan atau kepaduan yang tepat. Keempat, penguasaan strategis komunikasi berupa kemampuan menggunakan strategi nonverbal untuk mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi antara pembicara atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Akan menjelaskan tentang implikasi atau implikasinya dalam kelas. 1. Harus ada interaksi verbal baik antara guru dan siswa maupun siswa dan siswa. 2. Guru tidak usah terlalu banyak bicara, menjelaskan atau menggurui, tetapi menciptakan suasana yang baik agar siswa senang belajar dan senang berbicara. 3. Guru mendorong pengembangan kemampuan berkomunikasi siswanya. Lebih baik murid berani berbicara dan mengemukakan pendapat meskipun dengan bahasa yang kurang baik dan kurang benar, daripada diam karena takut salah. 4. Hilangkan hambatan psikologis seperti takut salah, sungkan, malu, dan sebagainya. 5. Beri tugas. Tugasnya yaitu masalah dan memecahkan masalah. Kelebihan dan kekurangan pendekatan komunikatif. Kelebihan pendekatan komunikatif. Yang pertama, siswa termotivasi untuk mengembangkan keterampilan berbahasanya setelah mengetahui bahwa ada kaitannya dengan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Dan yang ketiga, siswa tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kebahasaan, tapi juga memiliki kompetensi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan pendekatan komunikatif. Pertama,
Guru harus kreatif menciptakan suasana belajar yang mampu membuat siswa untuk aktif dan interaktif. Bila guru tidak kreatif, maka pembelajaran akan tidak menarik. Yang kedua, bila siswa tidak memiliki pengetahuan interaksi dan komunikasi yang cukup baik atau siswa cenderung pasif, maka siswa akan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran.